Sai-sai tersadik daging korban setengah kilo atau 1 kilo atau 1 kis, 1 kresek, tapi dia ngerumun alias tidak bersyukur, masuklah dalam ancaman Allah di dalam Al-Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Biaran dengan dia tahu bersyukur, ganan mau azab yang sangat pedih lekan desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah, alhamdulillah tiang pelunggum sehat, tiang pelunggum sempat, tiang pelungguh masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan hari raya yang mulia, hari raya Idul Adha, yang insya Allah pada hari Senin sagan datang tiang pelunggum diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sembahyang atau solat hari raya Idul Adha. Fasholli li rabbika, hendaklah engkau gawe laksanaan searan sembahyang hari raya Idul Adha niki. Tentu sembahyang Idul Adha dianjurkan agak gesit, agak gelis sekeji ketimbang hari raya Idul Fitri. Lamun sembahyang hari raya Idul Fitri disunatkan agak diakhirkan sekeji. Diakhirkan artinya ya 10-20 menit ngeno. Karena hikmahnya adalah untuk memberikan keluasan waktu. Mungkin ada di antara jamaah yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Di mana rak kepeng menjaga, di mana rak beras menjaga, sehingga jamaah disunatkan agak akhir sekeji. Misal sembahyang raya Idul Fitri 7.15, undur sekeji, setengah 8 atau 8 kurang 20, tergantung keadaan. Sementara hasam solat hari raya Idul Adha disunatkan disegerakan dalam arti tidak berarti jerak sembahyang subuh langsung, bukan. Tetap mungkin Idul Adhanya 7.15, 7.50, tergantung keadaan jamaah setempat. Nanti mami tuan ngumumkan, Bapak Ibu jamaah Senin ganti hari raya, mohon insya Allah salat hari raya Idul Adha akan dimulai jam ini. Tergantung waktu subuh, tergantung situasi kondisi jamaah. Tapi secara hukumnya bahwa Idul Adha disunatkan, disegerakan. Kenapa? Karena 10 sampai nunggu pelungguh. Nangis sampai nunggu. Karena ingin segera menghadap kehadirat Allah. Karena sampai ini sangat bersyukur, ingin cepat, ingin gelis dia agar dagingnya dimanfaatkan oleh pelungguh-pelungguh sami yang sudah menunaikan salat hari raya Idul Adha. Sangat sin bersyukur sampai satu hewan, bembek, manuk, apapun yang bernyawa nike, sangat bersyukur, senang, bahagia dia jika disembelih secara syar'i. Jika disembelih sesuai dengan aturan Allah. Sangat menyesal, sangat merasa rugi binatang hewan nike jika meninggal dunia, jika mati dalam keadaan tidak disembelih. Telaga risi becak, telaga risi motor, tidak ada manfaat dagingnya. Nggih, darak kanggok dagingnya. Sehingga mereka merasa rugi. Akan tetapi jika disembelih apalagi dikorbankan, Masya Allah senang, bahagia, bembek-bembek nike. Bahagia sampi-sampi nike lebih bahagia ketimbang pelungguh sak bejangan sampi. Pelungguh senang, pelungguh bahagia, jangan sampi tersadik sampi, senang, bahagia, tapi jauh sampi nike lebih senang dan bahagia
ketimbang pelonggom sami yang menikmati dagingnya. Dari itulah jamaah pengajian yang dirahmati Allah, nikalah hikmahnya salat Idul Adha disunatkan untuk disegerakan. Kenapa? Agar lebih leluasa waktu pelonggom, waktu panitia untuk menyembelih. Bila perlu daging korban nika yesit nyampah. Lagu dia terbau, bau selesai kira-kira jam 10. Dia nak bau. Lebih-lebih 10 sampai sila. 10 sampai. Kecuali lamun 10 tukang sembelih. Yang lama kan tukang potong tok lamaan pelong. Yang lama tukang bagi nika. Kalau sembelih cepat. Kalau sembelih je 2-3 menit selesai. Tahu ada yang tukang beca. Lumayan menyita waktu yang namanya tukang beca. Lebih lama lagi tukang potong, tukang keles. Jadi sehingga mungkin tidak bisa digunakan untuk sarapan, untuk nyampah. Sebenarnya dianjurkan seperti ini agar daging-daging korban nike dinikmati oleh pelonggom-pelonggom agar bisa dijadikan jangan untuk nyampah. Lalu karena situasi kondisi makin panitia terbatas, nggih, sehingga bareh mana-mana bertengari jak bau nggih. Ya, tengari jak bau. Asalkan pelonggom ibu-ibu makin siapkan ragi-raginya. Insyaallah nanti Mami Tuan akan mengumumkan pelonggom, membagikan pelonggom-pelonggom kupon nantinya. Sehingga siapa yang mendapatkan kupon akan berhak menerima daging korban sesuai jumlah korban. Pelonggom satu sadik 1 kilo, sadik 1/2 kilo, bersyukur baik. Dia ngerumun-ngerumun. Ni ngerumun separuh. Berembe tadah kita ni. Saya ngak sandik macam muni ni ya. Setengah sin sadik kita. Itu je lah. Lendong doang. Itu tolang. Arak doang basuh. Okay? Arakan siapan ragi wasilah. Iaran dengan dik bersyukur nu. Saya tersadik daging korban 1/2 kilo atau 1 kilo atau 1 kis, 1 kresek, tapi dia ngerumun alias tidak bersyukur, masuklah dalam ancaman Allah di dalam Al-Quran. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Diaran dengan dik tahu bersyukur, ganan mau azab yang sangat pedih lekan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur baik sila. Ngorbanan dik ngerumun gawe. Nggih. Alhamdulillah masih ketican rezeki. Alhamdulillah tengat si Mami Tuan panitia doaan Mami Tuan. Doaan siapa namanya yang ngorban-ngorban niku. Jangan pelonggom hanya terima daging korban alhamdulillah doang tapi tidak ada doanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam takun fabid du'a. Siapapun yang sadik pelonggom, siapapun yang berjasa kepada pelonggom, fakafi'u, wajib terbalas jasa. Fa illam takun, jika tiang pelonggom tidak mampu membalas jasanya, fabid du'a, paling kurang pelonggom doakan. Mudah-mudahan sak ngorban belo umur sehat wal afiat, murah rezeki halal barokah, agar nara tahun mendatang malik sadik ke daging sampi. Mudahan belo umur Mami Tuan adik nara tenak jamaah-jamaah adik salui ngorban malik. Marak-marak nika lah hunin pelonggom berdoa. Itulah perintah ajaran sunnah daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berjasa, siapapun yang sadik pelonggom, paling kurang doakan dia. Pelonggom kesadik si selakian pelonggom, suami pelonggom, sadik pelonggom kepeng 50.000, doakan suaminya. Mudahan semama kebelo umur, murah rezeki, sehat wal afiat, pete rezeki. Itulah yang dianjurkan, disunnahkan, diajarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersadik kepeng 50.000 ngomeh. Harak menute
Mudah-mudahan sandara. Lamun arak keluarga, tetangga pelonggoh, atau menantu pelonggoh ibu-ibu menu moden tersadik si semamen kepeng 50.000 masyaallah ngerumun. Ndak bersyukur namanya nikah. Ayatnya jelas, tegas, lugas di dalam Al-Qur'an, azabi la syadid, ganda mau azab lekan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tiang pelonggom sebagai laki-laki, tatkala pelonggom disuguhkan satu sadet jari jangan, jari raun isi sebinian pelonggom kelor doang kance beberok, wajib pelonggom bersyukur. Kalau pelonggom tidak bersyukur juga sama akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau pelonggom dituah sadet sebinian de kepeng. Dinah beng seninan kepeng. Seninan bunara sin belanja lalu boruh maku begelantang lalu berkuli. Ia bau sebab penarak sin beli gas. Ia sebab narak sin piak raun piak jangan. Bu pelungguh ngerumun gawe. Tetap kita juga dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pokoknya siapapun dia tanpa pengecualian, jika dia tidak mensyukuri nikmat yang telah diamanahkan diberikan oleh Allah, dan mau doang azab lekan Allah Subhanahu wa taala. Pelonggoh undang tuan guru, napi bursadek tuan guru, manuk doang kance sambal misal, ngerumun tuan guru. Apunin ngerumun lah, ndarak kanduk bening. Ngerumun tuan guru. Sama mau tuan guru, mau siapa saja pokoknya sila. Jika dia tidak bersyukur atas nikmat dari Allah, azabi la syadid, dan mau azab lekan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelungguh-pelungguh segirang tundang zikir, nggih zikir sapaa, napi-napi arak syukur sila. Pelungguh tersadik ngupi si teh moka sip tebe ngupi. Nggih? Pelungguh tersadik jari berkat, jari jamuanan misalnya gerupuk wah liat wah. Wah puntik sede sepelang wah. Silakan, intinya bersyukur. Dedek ngerumun pokok makin. Nggih? Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan Bapak Ibu di dalam sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tersade makanan ares doang, kurang ragin jaga, kurang sebien jaga. Nggih? Ngerumun tidak bersyukur, nauzubillah, nauzubillah, masuklah dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat yang sudah tiang sampaikan tadi. Dari itulah kesimpulannya, siapapun tiang pelonggom sami, jika tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan, diamanahkan oleh Allah, masuklah dalam ayat inna azabi la syadid. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Seumur hidupnya deside Nabi tidak pernah mencela, tidak pernah mencaci, tidak pernah beliau tidak suka apapun model suguhan yang disuguhkan kepada beliau. Beliau disuguhkan al-khallu wal idam, hanya yang disuguhkan adalah hanya sambal doang, hanya cuka. Beliau mensyukuri. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang diceritakan di Syama'il Muhammadiyah, seperti yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat, seperti yang diceritakan oleh sebinian-sebinian beliau, seperti yang diceritakan oleh ahli suffah, ma ra'aitu munzu salasati ayyamin dukhanan min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lekan telu jelo, ini cerita para sahabat. Wah telu jelo, tidak pernah saya lihat ada pendat, ada dukhan, ada apa bahasa dita, asap yang keluar dari rumah sebinian Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan kena darah asap, darah pendat, berarti ndik nuah meriap sebinian di sini Nabi. Angka ndik meriap soal satu pria pendara. Tidak ada yang dia periap. Itulah tutur kata cerita daripada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang lebih parah ceritanya, menyedihkan ceritanya adalah para ahli suffah. Ahli suffah ada yang mengatakan 40-an. Ahli suffah artinya sahabat-sahabat Nabi
yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, sementara mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta benda kekayaan. Darat napi-napi bedui. Apa bahasa rumbu? Bahasa peresa. Sandara apa-apa bedui. Ande arak bahasa dengan tawakno. No, arak istilah. Lamun istilah bahasa gelanggang telur doang bedui. Itu bahasa dia. Ia ketuhan pelonggo, lain-lain bahasa. Waktu tu si miskin tuhan no, baju ndak punya, keluarga den bedui. Buat apa bedui dengan bedui no. Itulah gambaran orang yang miskin luar biasa. Itu namanya ahli suffah. Keluarga apalagi baju ndak mereka punya, sehingga baju yang dia pakai adalah sup lendong bembek. Ia jari pakaian. Diceritakan oleh para sahabat-sahabat yang lain keadaan ahli suffah, baju yang dia pakai terkadang hanya menutupi auratnya, ndarak jok atas, apalagi kecopong ngenara, hanya untuk menutup auratnya. Dan ahli suffah adalah baru dia makan dan minum jika ada yang keluar dari rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arak sugul kurma sepiring lekan rumahnya gedengnya ada sida Nabi, baru ada yang dia makan. Itulah keadaan yang namanya ahli suffah. Berarti kalau kita cermati, pahami dari cerita ahli suffah bahwa Nabi pun seperti itu keadaannya. Nabi juga seperti ini keadaannya. Karena cerita dari 40-an sahabat yang iring Nabi, yang rumahnya tempatnya pas di belakang makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berbentuk teras, Mami Irfan. Nggih, tatkala kita masuk ke Raudah, kita parkir tarik tamu Raudah Pelungguh, masyaallah, ngonet antri ya masang. Nggih, karena kita pakai tasrih izin. Arak nama Pelungguh di sana. Ndak ada nama Pelungguh ndak bisa masuk. Lebih-lebih makin musim haji. Makin doang jamaah haji reguler ada banyak yang tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Karena pelungguh tatkala masuk ke Masjidil Haram arak model gapura ngenu. Polisi periksa. Bawa scanner. Marak samarak lek belanja-belanja lek swalayan. Titit ini ibu-ibu. Nggih? Nah, teken pelungguh terperiksa. Lamun titit masuk pelungguh. Tekennya ndak bisa titit. ID card terperiksa, tidak bisa titit, suruh tolek. Itulah ketatnya. Nah, tatkala kita masuk ke Raudah melalui pintunya, nah di sana tatkala ngelihat ke kiri, pas di belakangnya gedengnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuat agak tinggi kayak teras. Bawaan sini kis kedik lah ngono. Marak teras bu arak terali ngono. Itulah tempat ahli suffah. Ya wah jari balen. 40-an sahabat yang iring Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, yang keluarga harta benda mereka tidak punya. Itulah penuturannya Bapak Ibu. Arak ja sugulekan gedeng Nabi, arak sitekakan darak ja puasa wah. Berarti keadaan ahli suffah kurang lebih seperti ini juga keadaan daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada satu waktu Sayyidina Umar Ibnul Khattab kelaparan. Sayyidina Umar, adin pelungguh bersyukur makin tebing kanduk kelor doang ngerumun. Nggih, tersadik pepian berok doang ngerumun, pelungguh ndak bersyukur. Itu sebabnya yang ceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sayyidina Umar kelaparan, tidak pernah makan berhari-hari. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga Sayyidina Umar Bapak Ibu batu jauh, batu bedang eno, batu etem bahasa yang ketiak. Jauh batu etem. Untuk apa batu bedang ni ke? Simpolok lek tianan ngeno, lek bosa. Adik saknya ndak panas lalu tian. Berangkatlah Sayyidina Umar membawa batu nike
Apa tujuannya Sayyidina Umar membawa batu ni ke? Ingin menceritakan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lapar ya Rasulullah. Sudah sekian hari kami tidak makan, tidak minum ya Rasulullah. Mungkin sang nara jaga kelebihan rezeki. Tapi Umar malu untuk mengungkapkan seperti ini ke. Akhirnya Sayyidina Umar jauh batu. Pas tatkala Sayyidina Umar datang ke gedengnya rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar kena nek tiang. Perutnya isi batu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sayyidina Umar langsung melihat di dalam perut Rasul, di luar perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telu batu. Arak saik li ini, arak saik li kiri, arak saik li julu ngeno. Akhirnya oleh Sayyidina Umar kelilean. Malu Sayyidina Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 batunya, arah kanan kiri julu, bu saya baru sekek batu. Itulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak Ibu, memang ada sih sahabat-sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, sahabat-sahabat yang lain kaya raya, jamaah Azami. Tapi kenapa ada seperti ini ke? Karena begitulah orang yang tawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Itulah yang benar-benar orang berserah diri kepada Allah. Dia mampu amalan wah nike sila. Ndik kelas tiang pelonggo. Arti dengan tawakal, ini tawakal tingkat tinggi ini. Diajarkan dalam ilmu tarekat seperti nike. Sakenan ciri, salah satu ciri tanda orang tawakal alla yas'alillah. Ndik berdoa, ndik nunas tipe Allah. Tiang pelungguh jak masuk Allah, rajin berdoa. Kenapa tidak mohon kepada Allah? Karena tahu bahwa apa yang dia inginkan diketahui oleh Allah. Kenapa pelungguh berdoa tipe Allah? Apa Allah tidak tahu? Karena li'ati angan tenuh, li'ati angan tiang pelunggum sami tidak pernah ada perasaan bahwa Allah tahu keinginan pekayunan pelunggum. Sehingga ya Allah ican kaji sehat. Tahu temilih sehat si Allah. Itulah yang ada pada diri hati Sayyidina Umar maupun ahli sufah maupun lebih-lebih pada diri Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha tahu keadaan saya yang kelaparan. Ila tenunas tipe Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu. Ya teman bau amalan Bapak Ibu nggih. Dek teman bau amal. Ternyata itulah yang tawakal 'alallahi haqqa tawakkulihi, yang benar-benar yang sejatinya yang namanya tawakal adalah yang tidak mohon. Allah yas'alillah, ndik nunas tipe Allah. Karena punya keyakin Allah tahu. Ila kayak nunas tipe Allah kan tahu kemilih si Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal level atau ajaran syariat, tawakal ajaran fikih kapan? Setelah berusaha dan setelah berdoa. Kan ngono ditajah nggih? Tempatnya tawakal adalah setelah berusaha dan setelah berdoa. Itu ilmu awam. Ilmu standar, ilmu dasar dalam bertawakal adalah kapan? Setelah berusaha, nambah, berusaha, berjual, berdagang, barulah mohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan usaha saya ya Allah, talatan saya jari, sukses ya Allah. Barulah kita berserah diri kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah. Itu tingkat awal, tingkat dasar nih ke Bapak Ibu. Tapi level yang lebih atas seperti penjelasan Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala, atau kita kaji kitab-kitab tasawuf, kitab tarekat yang tinggi, Masya Allah, luar biasa. Ternyata iya, aran dengan tawakal, serah diri tipe Allah, ndak nunas. Karena tajah teberembeh, kan wah tahu ti si Allah Ta'ala milih. Apa hajat kita diketahui oleh Allah, makanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya tiang pelonggom sami napi pun ruan kesadik lemak bagian lemak ibu-ibu
daging korban nike sila pelunggum terima dengan ikhlas. Alhamdulillah mula ngeno ia rezeki, ia tersadik di Allah Subhanahu wa taala. Marak nike caren pelunggum sami untuk sedikit demi sedikit kita belajar menjadikan diri menjadi orang yang ikhlas. Al-ikhlasu ruhul amali, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Amal ibadah tiang pelunggum sami jadi rohnya adalah ikhlas. Jika pelunggum sami gawe perintah Allah tanpa dilandasi oleh ikhlas, tanpa didasari oleh ikhlas, ibarat jasad tanpa nyawa. Segagah-gagah pelunggum, sekaya-kaya pelunggum, kalau sudah roh tidak ada di jasad, saya bani rapetin pelunggum. Tidak ada yang berani. Itulah perumpamaannya, amal ibadah sebanyak apapun amal ibadah yang pelunggum sami lakukan, tapi tidak dilandasi, tidak didasari oleh ikhlas, seperti nikelah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, menu ke bahasa kasarnya. Makanya dalam ayat yang menjelaskan tentang korban, innallaha la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan menerima, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging darah korban yang tiang pelunggum sami korbankan sembelih. Walakin luhut taqwa minkum. Akan tetapi yang diterima oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan tiang pelunggum sami. Mungkin sudah tiang sampaikan kepada pelunggum. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim telah dijelaskan. Begini singkat ceritanya. Para orang yang mati, orang syuhada, orang yang mati syahid di medan perang, sedang perang dengan para kafir, itulah namanya syuhada, orang yang mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat. Itulah orang yang mati di ma'rokah, di medan perang. Ternyata orang mati syahid, Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam neraka, dijebloskan ke dalam neraka. Demikian juga para ahli Quran, penghafal Quran dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga para ulama yang alim, banyak ilmunya dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kata orang alim, kan saya yang ngajarkan hamba-hambamu sehingga mereka bisa sholat, bisa ngorban. Ya Allah, segera neraka gen ketau. Ya Allah, apa dosa salah saya? Ya Allah. Itulah permohonan dari para orang ahli ilmu. Bagaimana jawabnya Allah? Ya saya tahu, tidak perlu anda ceritakan saya kalau bahasa tiang pelunggum sami. Allah maha tahu apa yang engkau lakukan, belau, berdaya, bertimuk, berbat, bilang masjid, bilang kubur, ide doang pidato, diketahui oleh Allah. Tapi ingat, apa yang anda lakukan bukan karena Allah, tapi ingin sanjungan dari panjang Allah. Alias tidak ikhlas. Neraka tetepulu insyaallah ta'ala. Ini hadis targhib tentang ahamiyatul ikhlas, perlunya, wajibnya yang namanya ikhlas. Itulah wajibnya yang namanya ikhlas, Bapak Ibu. Orang alim, ahli ilmu, punya ilmu, banyak ilmunya, dijebloskan ke neraka karena menyebarkan ilmunya tidak karena Allah. Masih pete umat, masih pete pengikut, masih pete sanjungan, na'udzubillah. Makanya ada guru tiang di Mekah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ahmad Jabir Jabran namanya, Bapak Ibu. Yang ngaji di beliau sedikit, paling banyak 15 orang. Sekedi ngaji. Tapi beliau tidak pernah absen. Itu karena ikhlasnya, bukan mencari banyaknya murid. Coba mungkin tuan guru undang bu 10 dengan datang, adongkah naliti lemak aja. Daranganan ngaji batur ning ini. Daranganan ngaji. Begitulah gambaran mereka ikhlas. Bukan cari banyak pengikut, banyak jamaah. Tapi 1, 2 maupun 1000 orang. Tetap yang saya sampaikan adalah sama.
Itulah orang yang ciri tanda orang ikhlas. Seperti Syekh Hasan Al-Masyad. Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu taala berguru di gurunya Syekh Abdullah As-Sinqiti rahimahullahu taala. Cerita singkatnya seperti ini. Pertama kali ngaji di Syekh Abdullah As-Sinqiti yang hadir banyak. Rame yang hadir pada hari pertama dibukanya pengajian. Tapi Syekh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Abdullah As-Sinqiti, gurunya Syekh Hasan Masyad, ingin mengajarkan kepada santri murid-muridnya, menanamkan kepada muridnya yang namanya ikhlas. Ngene kana kenengke, ndek tengaji nengke, lebor. Jemaah toh ngaji ke? Jemaah. Suruh oleh selaku. Oleh selaku Bapak Ibu. Jemaah Malik datang, murid-murid mengaji semakin berkurang. Ada Syekh kieu nu esuk tengaji, borong. Nani kek lalu paling-paling borong tengaji dia bare. Tatkala datang ngaji yang kedua, beliau juga belum mau membuka pengajian. Memerintahkan kepada muridnya, adik-adik anak-anakku, hari ini kita tidak ngaji. Silahkan bersihkan kitab dulu. Bersihkan halaman, bersihkan kamar mandi. Suruh dia dengan begawean, bahasa kasar. Tidak ngaji. Jemaah ngaji nggih, jemaah ngaji wah. Terus begitu aja tiap hari Bapak Ibu. Setiap pertemuan tidak pernah ada pengajian. Tapi diarahkan melakukan satu pekerjaan. Akhirnya murid-murid nike berkurang. Yang istiqomah, yang lulus hanyalah Syekh Hasan Al-Masyad. Hanya beliau sendirian yang lulus. Mesa dari sekian puluh orang yang mau mengaji di Syekh Abdullah Al-Sinqiti rahimahullahu, hanya beliau yang hadir. Hanya beliau yang lulus. Inilah yang namanya ikhlas. Nah, di antara muridnya Syekh Hasan Al-Masyad yang akhir yang tiang jumpai, tempat tiang ngaji, itulah dia, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ahmad Jabir. Beliau nikah Bapak Ibu mufti Syafi'i di Mekah. Ulama-ulama yang ada di Mekah kalau permasalahan di mazhab Syafi'i bertanya kepada beliau, seperti nikah alimnya. Alim luar biasa dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun marak nikah ke alim Bapak Ibu, pira kancing ngaji 10, paling banyak 15 orang. Biasanya 7 sampai 9 orang lekan asar sampai sendi eman maghrib. Ikhlas luar biasa. Nggih? Tempat kita ngaji panas Malik atas gunung. Namanya Jabal Umar namanya. Atas gunung sila. Nanjak ke gunung nike doang membutuhkan waktu ya 25 menit sampai setengah jam. Leka Malik. Beliau juga leka. Dalam usia seperti nike sila. Ya, saran dengan ikhlas untuk menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis, menyebarkan agamanya Allah, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melihat berapa jumlah orang yang hadir. Makanya jangan heran, seperti inilah cerita hadisnya. Orang yang ahli ilmu dimasukkan ke neraka, apa sebabnya? Tidak ada ikhlasnya. Karena masih cari murid, cari sanjungan, cari pengikut dan seterusnya. Demikian juga yang ahli Al-Quran dimasukkan ke neraka. Apa sebabnya? Tatkala dia menyampaikan membaca Al-Quran, niatnya tidak karena Allah. Demikian juga yang mati syahid di medan perang, dijebloskan ke neraka. Nabi sebabnya karena pada waktu berperang tidak karena Allah, karena milih tersanjung, milih teparan kaot, milih teparan sakti, mantra guna, tidak ikhlas. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Demikian juga pelungguh-pelungguh yang ngorban, masih arak kesempatan dan kerisak niat teman-teman. Sudah jelas ayatnya di Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Keikhlasan pelungguhlah yang sangat-sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha Bapak Ibu nggih, kita berusaha le sisa umur nike tatkala pelungguh berwudu lillah karena Allah. Pelungguh datang ngaji, pelungguh datang salat berjamaah
pelungguh melakukan perintah-perintah Allah, lakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Tapi ingatlah, ikhlas ni punya martabat, punya tingkatan masing-masing. Kewajiban tiang pelungguh untuk kita belajar membiasakan diri menjadi orang yang ikhlas, sekedik demi sekedik. Sila nggih. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut timbanya hari raya Idul Adha, tiang pelungguh diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cara menyambutnya. Ngumbe angkon pelungguh sambut tibanya hari raya Idul Adha sebagaimana halnya pelungguh menyambut hari raya Idul Fitri. Kita awali dengan puasa Ramadan. Pelungguh mungkin untuk menyambut tibanya hari raya Idul Adha diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambut dia dengan berpuasa. Puasa apa? Puasa sunat. Sunat apa? Puasa sunat Arafah. Puasa sunat tarwiyah. Pirantauan puasa sunat Arafah jamak jalo Ahad. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah nike namanya hari Arafah nike disunatkan puasa sunat Arafah. Berarti jelo Ahad jemaah ibu, jelo Ahad seakan datang. Nike ke malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kali 4 jelo. Kita berusaha puasa sunat Arafah. Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira az-dzunuba allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam jari jaminan tiang pelungguh di hadapan Allah taala nantinya. Bagi orang yang puasa sunat pada hari Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dirinya menjadi jaminan di hadapan Allah agar dosa tiang pelungguh 2 tahun diampuni oleh Allah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lamun tiang pelungguh puasa sunat Arafah. Jemaah jaloha segera teh langsung sakit puasa sunat Arafah lema. Ya Allah, nggih. Lagu si abot dah sila. Arak doang alasan pelungguh waing kedatang lema. Waing datang. Silahkan datang bayi tidak masalah. Arak begawe lema dengan begawe pelungguh puasa. Nggih, kan ngono. Hari Ahad, nggih, mudah-mudahan tiang pelungguh yang ngaji atau pelungguh-pelungguh yang ngaji silahkan ajak. Silahkan sampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga tiang pelungguh sami, kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi, supaya kita saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, barulah tiang pelungguh tidak termasuk orang yang khusrin. Jika pelungguh membiasakan diri tidak tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, masuklah dalam kategori orang yang khusrin. Innal insana lafi khusrin, selaput jadi dengan rugi. Jika pelungguh tidak amalkan tawasau bil haqqi, mengajak kepada kebaikan. Nggih? Nah, makanya sila. Jadi bukan hanya tugas tuan guru, bukan hanya tugas para ustaz, bukan hanya tugas para ahli ilmu untuk mengajak kepada kebaikan, menyebarkan hadis maupun Al-Qur'an. Tugas kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh anang pekan, pelungguh anang bangkat, saya kan cerita bedait. Tak pira di hari raya apa jauh ni pelungguh berjorak-jorak. Senin, oleh sebab itu suruh tisi Nabi puasa Arafah. Ia tak sambut hari raya Idul Adha. Marak sembahyang Idul Fitri, pelungguh sambut isi puasa Ramadan. Nah, Idul Adha sekarang kita sambut dengan puasa Arafah. Ngene kelebihan pelungguh menjelaskan. Saya puasa sunat Arafah 2 tahun gentampunan dosa salah ni si Allah. Terutama si dia ni sagirang bergosip ni. Terutama dia sak malas ni. Apalah bahasa pelungguh berjorak-jorak nggih? Andai pada betah betul, pada tak betah, pada tak luek dosa salat, waktu untuk bajang, waktu untuk baru merari adur, ruan amal ibadah ke.
Ke coba barang-barang nang ke jemak jeluahat terpuasa sunat Arafah. Berembe niatnya ke puasa sunat Arafah lema aru karena Allah. Ya wah niat ni ke puasa sunat atau sengaja ke puasa sunat Arafah lema aru karena Allah. Pelungguh dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sayyidina Nabi menjadikan dirinya jaminan di hadapan Allah bagi umat-umatnya yang menunaikan puasa sunat Arafah 2 tahun gantampunan dosa salah nisi desida Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada halangan selain abot, tidak ada halangan selain malas. Sila ibu-ibu yang hadir, kuncinya pelunggum, umumkan lek balin pelunggum lemak kana puasa je luahat basin pelunggum kan geger biji jari tengge. Nah, semakin mulia, semakin bagus jika pelunggum juga puasa pada hari tarwiyah alias hari Sabtu. Semakin hebat dia kalau pelunggum puasa hari tarwiyah, yaitu pada hari Sabtu gandatang, namanya puasa sunat tarwiyah. Yukaffiru dzunubal madiyah. Hanya setahun tampunan dosa salah tiang pelunggum sami. Semakin hebat, semakin mulia, tapi paling kurang. Paling kurang bagaimana? Puasa sunat Arafah. Nikalah cara, nikalah hal yang diperintahkan, nikalah hal yang disunnahkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut tibanya hari raya Idul Adha. Barulah dengan cara yang kedua, dengan cara pelunggum takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti biasa. Kapan pelunggum disunatkan, dianjurkan yang namanya takbiran? Pelunggum mulaikan jerak sembahyang subuh pada hari Ahad nikah. Sunnatnya, dianjurkannya takbiran nikah pelungguh mulaikan dari sehari sebelum hari raya Idul Adha. Takbiran pada hari raya Idul Fitri dimulai jerak buka. Hari terakhir bulan puasa, jerak pelungguh berbuka, dianjurkan, disunatkan takbiran. Sampai kapan? Sampai jerak hari raya Idul Fitri. Akan tetapi pada hari raya Idul Adha, tiang pelunggum dianjurkan takbiran lekan jelu Arafah, karena untuk menyambut tibanya hari raya Idul Adha. Sehari sebelumnya, hari Ahad, jerak sembahyang subuh, pelunggum sudah dianjurkan takbiran. Lagu takbiran nikah dianjurkan bilang jerak sembahyang fardu, baik berjamaah maupun sembahyang sendirian. Jerak sembahyang sunat sampai jerak sembahyang jenazah pun dianjurkan takbiran lekan jelu Ahad, jerak sembahyang subuh sampai piran, sampai hari terakhir ngorban, sampai akhir hari tasyrik, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai jelu Kamis. Siwa 10, 11, 12, 13. Sampai jelu Kamis yang kesunatan takbiran. Sembahyang asar, le jelu Kamis, ia waingkan tutup yang namanya takbiran, bilang jarak sembahyang fardu, bilang jarak sembahyang sunat, sampai bilang jarak sembahyang jenazah. Pelungguh bangun tengah malam salat tahajud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dianjurkan pelunggum takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngenoy dah sembahyang berjamaah di masjid, jarak sembahyang berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Disunatkan juga takbiran. Setelah takbiran, barulah pelunggum berwirid, berzikir, berdoa, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Inilah upaya, usaha yang kedua untuk menyambut tibanya hari raya Idul Adha. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan cara yang pertama, kita berpuasa.
Yang kedua dengan takbiran. Yang ketiga adalah dengan memakmurkan hari raya Idul Adha. Pelungguh makmurkan, meriahkan dengan solat berjamaah, baca Quran, rawah kebian, sodakoh, terserah dengan cara masing-masing. Cara yang paling sederhana, pelungguh sembahyang berjamaah maghrib, isya sampai subuh yang sering tiang jelaskan niki. Man shalla subha man shalla isya'a fi jama'atin faka'annama shalla ila nisfil lail. Saya sembahyang isya berjamaah, maka seolah-olah pahalanya seperti orang yang ibadah lekan maghrib sampai tengah kelem. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Akan tetapi jika orang nike sembahyang subuh berjamaah endah, faka'annama shallal laila kullahu, seolah-olah pahalanya sama dengan orang yang salat beribadah lekan maghrib sampai tewuk jelu. Untuk namanya memakmurkan malam, ya tidak ada yang luput sedetik pun malam niku. Yang namanya malam lekan maghrib sampai subuh. Makanya selalu tiang arahkan, anjurkan, makmurkanlah malam raya hari raya Idul Adha, Idul Fitri maupun Lailatul Qadar maupun malam nisfu Sa'ban dengan cara solat berjamaah. Barulah dengan cara-cara yang lain, baca Quran, berzikir, berdoa, tahajud dan lain sebagainya, silahkan. Nikilah jamaah sami yang pelunggum diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut tibanya hari raya Idul Adha nike dengan cara-cara seperti yang sudah tiang sampaikan tadi. Semuanya nike punya fadilah, semuanya nike punya hikmah, semuanya nike punya kelebihan dan keistimewaan. Cukuplah sebagai keistimewaan dan kemuliaannya jika ibadah nike diperintahkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ada sida Nabi perintah sila ndir semel iur upah. Semel te iur pahala sebenar. Nah itu secara ngaji lebih dalam. Secara ngaji lebih dalam, ngaji tasawuf sekedik, ngaji tarekat sekedik. Tiang pelungguh wajib bersyukur, senang, bahagia, terperintah isi Allah, terperintah isi deside Nabi. Larilah kepada keimanan, keyakinan. Larilah kepada batin tiang pelunggum sami. Jika hati pelunggum sadar, ingat bahwa ibadah ini diperintah oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup pelunggum diperintahkan. Nikah sudah kemuliaan yang tiada taranya dan tidak ada bandingannya. Nggih, akan tetapi di kelas syariat, kelas awam, mengenai pahalanya, mengenai kelebihannya, ini faedahnya. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah, semua benar. Akan tetapi kita berusaha tiang pelungguh, li keyakinan, li atiangan pikiran pelungguh. Lamun wah Allah Ta'ala suruh, lamun wah ni perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bismillah, pelungguh melakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, sekedar nikah saja sebagai pengajian kita pada malam ini, mudahan ada manfaatnya. Mari kita doakan keluarga-keluarga kita yang ngorban fi jadi 70 orang, 74 orang yang ngorban. Meningkat atau menurun? Alhamdulillah meningkat. 2 tahun yang lalu mungkin 6, 10 endang nggih. Bembek jadi peningkatan mungkin. 10 luar biasa. Semuanya nikah, tidak ada cara untuk membalas jasanya selain kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Bijahi nabiyikal karim sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, waj'alna ya rabbal alamin, waj'alna ya rabbal alamin. Wa liman nawahum sahibul waqti wa li sahibil haja, wa liman dhahu azbi
أضحيتهم في هذه السنة المباركة من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسم في هذه السنة وفيما بعدها يا الله. اللهم بارك لنا وإياهم في أرزاقهم وفي أموالهم وفي أعمارهم وفيما أعطيتهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ودنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم وفقنا واهدنا وإياهم لما تحب وترضى وجر ناصيتنا وجر ناصيتهم إلى رضاك يا مولانا. اللهم اجعلنا وإياهم لأداء فرائضك من المؤدين ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهتمين واجعلنا لنا نعمائك من الشاكرين ولبلايائك من الصابرين ولجنتك داخلين يا رب العالمين. واجعلنا وإياهم من المخلصين وتقبل فربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.